Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para teman-teman semua, pagi hari ini tak bosan-bosannya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermajelis dengan mengawali membaca Al-Quran dan juga mengawali pagi hari ini dengan saling memberikan nasihat. Saling memberikan nasihat kadang saat ini tidak diperlukan gitu ya, atau mungkin tidak berguna, tapi akan berguna di hari-hari yang lain, bisa jadi seperti itu. Nah, nanti ketika beberapa tahun yang akan datang gitu, kita sedang menghadapi masalah kayak gitu, kadang kita teringat, oh dulu teman saya pernah memberikan nasihat begini dan begitu gitu. Dan juga kata Gus Baha itu, memberikan nasihat itu tidak harus diminta gitu ya. Ada orang yang datang kepada seseorang minta dinasehati, maka kita wajib untuk memberikan nasihat yang diminta tersebut. Tetapi memberikan nasihat itu juga tidak harus nunggu diminta gitu ya. Nah, maka kapanpun dimanapun kita berada ya, ketika ada kesempatan mari kita untuk saling nasihat menasehati, bukan karena diminta atau tidak diminta, tapi dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, saling nasihat menasehati dengan kebenaran, dalam kebenaran, dan saling menasehati supaya kita bersabar. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada hari ini, hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, ya, di mana hari Jumat ini menjadi pemimpinnya hari dalam sepekan. Jadi satu pekan itu ada 7 hari. Nah, hari yang paling mulia di antara 7 hari itu adalah Allah menetapkan hari Jumat. Terus juga hari Jumat ini banyak kejadian peristiwa-peristiwa yang Allah akan terjadi pada hari Jumat. Salah satunya kiamat itu tidak akan terjadi selain hari Jumat, ya. Jadi kiamat itu pasti akan terjadi pada hari kiamat. Begitu juga nanti ketika kiamat telah terjadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala yang menunjukkan berakhirnya dunia. Nanti manusia akan hancur, alam raya ini akan hancur, semua selain Allah Subhanahu wa taala akan mati, dan nanti akan saatnya dibangkitkan lagi. Nah, proses kebangkitnya kembali itu juga hari Jumat, dan masih banyak keistimewaan yang lainnya. Suatu hari Hasan al-Basri gitu ya. Suatu hari Hasan al-Basri sedang ngobrol-ngobrol sama temannya, gitu ya. Temannya, dia mengatakan, wahai kawan, ya, nanti kalau ketika engkau tidak mendapati aku di surga, tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana posisi saya, ya. Kalau posisi saya di neraka, mintalah kepada Allah bahwasanya
kita ini di dunia, waktu di dunia saling nasihat menasehati, ya, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam ketaatan. Maka mintalah ampun, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga bersamanya, gitu ya. Hasan al-Basri ini adalah seorang tokoh ulama besar, gitu ya. Beliau ini adalah seorang tabi'in. Bahkan dia dijadikan sebagai qazi, gitu ya, sebagai hakim dan juga sebagai utusan khalifah saat itu untuk menjadi imam masjid, penceramah, gitu ya. Intinya Hasan al-Basri ini dia seorang tokoh ulama, gitu ya, orangnya zuhud, gitu. Nah, dia sampai mengatakan seperti itu kepada temannya, tentunya ini juga berdasarkan dalil, gitu ya, berdasarkan beliau mengatakan seperti itu tidak akan keluar daripada syariat Islam, menunjukkan bahwasanya pentingnya teman, ya, pentingnya teman dalam kehidupan. Jadi teman ini banyak manfaatnya. Bahkan para ulama juga memberikan nasihat kepada kita, jika engkau punya teman yang temanmu itu mengajak engkau berada dalam ketaatan kepada Allah, ya, taat itu berarti ya temanmu itu selalu mengajak untuk beribadah dan selalu menjaga kita supaya kita terhindar dari melaksanakan pelanggaran syariat. Nah, jika engkau mendapati teman seperti itu, jika engkau punya teman seperti itu, maka pegang eratlah temanmu itu, ya. Nah, ini juga perlu kita cermati, kita ya pahami, ya, gitu ya, bahwasanya kedudukan teman ini sangat luar biasa, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menggambarkan begini, kalau engkau ingin melihat agama seseorang, gitu ya, maka lihatlah temannya. Tentunya ya berarti teman karib lah. Teman karib itu teman dekat yang hampir kemana saja selalu bersama, ya, gitu ya. Teman karib itu teman dekat. Nah, maka kalau teman dekatnya ini baik agamanya, tentu orang tersebut agamanya baik. Tetapi ketika teman dekatnya ini adalah yang tidak baik, maka bisa jadi keagamaannya, gitu ya, tingkat keagamaannya itu juga tidak baik, gitu ya. Karena teman ini yang nanti akan mempengaruhi, karena memang hidup kita ini kalau tidak dipengaruhi ya mempengaruhi, gitu ya. Kita ini makhluk sosial yang kalau kita di mana, gitu ya, dimanapun kita berada, kalau masih sama orang, gitu ya, kalau kita tidak mempengaruhi ya kita dipengaruhi, karena kita akan dipengaruhi oleh orang yang berhasil mempengaruhi kita, atau kita bisa mempengaruhi orang tersebut yang otomatis level kepemimpinannya, level tingkat untuk bisa mempengaruhi orang itu berarti dia lebih baik, gitu ya. Nah, maka sangat berarti manakala kita ingin menjadi orang yang mudah dipengaruhi, maksudnya ternyata kita ini adalah orang yang mudah dipengaruhi, maka kedudukan teman itu juga perlu, ya. Kalau kita sadar saya ini pendiriannya kurang kuat, saya ini kalau berdebat kalah, saya ini tidak bisa bernegosiasi, ya, gitu ya.
Nah, maka kedudukan teman ini baik. Itu karena apa? Karena temannya ini yang nanti akan mempengaruhinya. Nah, kalau temannya baik, berarti dia akan terpengaruh dengan baik. Ya. Tapi kalau tingkat kepemimpinan kita bagus, gitu ya, kita bisa mempengaruhi orang, maka kita harus berprinsip bahwasanya orang lain harus terpengaruh kebaikan kita. Gitu ya. Orang lain akan orang lain ini harus dipengaruhi oleh kita dalam hal kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita mudah mempengaruhi orang dan kita mempengaruhi orang dalam kejahatan, dalam perbuatan maksiat, maka kita akan mendapatkan kerugian, bahkan kerugiannya bisa sampai ke dunia akhirat. Gitu ya. Kenapa? Karena orang yang terpengaruhi kejahatan kita, mereka akan melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, kita dapat dosanya. Maka kita harus bertekad bahwasanya kita harus bisa mempengaruhi orang dalam hal kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang bisa dipengaruhi oleh kita dalam hal kebaikan, maka orang tersebut mengamalkan, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari tentang pentingnya kita punya teman yang baik, karena teman yang baik itu nanti akan membawa kita tidak hanya di dunia, tapi juga akan membawa kebaikan kita sampai kepada akhirat. Apakah kita nanti akan kalau kita masuk langsung kepada masuk ke surga, tentu itu juga tidak akan lepas dari peran teman kita. Kalau kita masuk neraka, teman kebaikan kita bisa menyebabkan kita untuk keluar dari neraka, diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.